Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayu Wicaksono Selohadi. Membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah teknologi greenhouse dan hidroponik. Sebelum itu, saya akan menerangkan judul dari tugas PPT yang saya buat, yaitu penggunaan metode smart farming pada proses budidaya tanaman kentang di dataran rendah. Pengertian kentang. Kentang merupakan umbi-umbian yang berasal dari tanaman bernama Solanum tuberosum dan termasuk dalam keluarga Solanaceae. Kentang adalah salah satu tanaman pangan penting di dunia karena kentang kaya akan karbohidrat dan menjadi sumber energi utama bagi banyak masyarakat di dunia. Kentang memiliki potensi pengembangan yang besar karena kentang merupakan tanaman pangan utama keempat dunia setelah padi, gandum, dan jagung. Kentang umumnya dibudidayakan di dataran tinggi. Hal ini dikarenakan kentang memiliki beberapa faktor lingkungan tertentu agar dapat tumbuh, seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, nutrisi, dan kadar air. Pengertian smart farming. Smart farming adalah suatu metode pertanian cerdas berbasis teknologi yang menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memudahkan para petani melakukan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan smart farming dapat meningkatkan ketepatan dan akurasi dalam pemberian input tanaman dan lahan pertanian. Teknologi IoT yang digunakan pada budidaya tanaman kentang. Pada penelitian ini, teknologi IoT yang digunakan pada metode smart farming berupa penggunaan sensor IoT untuk pemantauan lingkungan greenhouse. Penggunaan sensor IoT ini bertujuan untuk memudahkan dalam budidaya tanaman kentang, mengefisiensikan waktu petani selama budidaya tanaman kentang, meningkatkan kualitas produk karena pemberian nutrisi dan air sesuai dengan ukuran yang ditentukan, dan mengurangi pengeluaran biaya selama budidaya tanaman berlangsung. Perangkat keras teknologi sensor IoT, sensor suhu dan kelembapan. 1. Sensor suhu dan kelembapan. 2. Sensor cahaya. 3. Sensor tanah. 4. Sensor CO2. 5. Sensor nutrisi. 6. Sensor pH dan ESI. 7. Solar panel. 8. Baterai. 9. Wi-Fi. 10. Microcontroller atau mikrokomputer. 11. Aktuator. 12. Smartphone atau tablet. Sedangkan perangkat lunak sensor IoT berupa 1. Perangkat lunak pengumpul data sensor IoT, yaitu Arduino IDE atau platform IO. 2. Sistem operasi microcontroller atau gateway berupa Raspberry Pi atau Linux OS. 3. Perangkat lunak penyimpan data sensor berupa Firebase atau MongoDB. 4. Perangkat lunak automasi yang bisa digunakan yaitu Home Assistant. 5. Perangkat lunak untuk analisis data yang biasa digunakan yaitu Microsoft Power BI atau Tableau. Sedangkan cloud service yang digunakan pada sensor IoT yaitu 1. Dapat berupa Microsoft Azure IoT. 2. Google Cloud IoT atau 3. AWS IoT Core.
Ide desain sistem kontrol IoT pada greenhouse. Ide desain yang saya buat yaitu optimalisasi cahaya pada budidaya tanaman. Ide penelitian ini memanfaatkan sensor cahaya LDR untuk mengukur intensitas cahaya pada greenhouse. Kemudian data dikirim ke microcontroller Arduino untuk dibandingkan dengan data yang telah ditentukan. Pemantauan intensitas cahaya secara real-time akan menggunakan Firebase. Jika data tidak sama maka microcontroller akan mengirim perintah ke relay untuk mengontrol on atau off lampu LED sesuai dengan intensitas cahaya yang telah ditentukan. Terima kasih karena telah menonton video yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.